Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsina Seviani dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902250038. Di sini saya akan menjelaskan terkait perilaku organisasi, salah satunya yaitu dasar-dasar perilaku individu. Di dalam dasar-dasar perilaku individu dibagi juga berdasarkan karakteristik biografis, seperti yang pertama masa kerja, yang kedua usia atau umur, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu status perkawinan. Yang pertama yaitu pengertian perilaku individu. Menurut Mr. Gibson CS tahun 1996, menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang, seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau bertindak dari suatu sikap. Dari pengertian tersebut, perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan, serta segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang dilakukan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan, seperti berbicara, bertukar pendapat, berjalan, dan sebagainya. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga setiap manusia mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, antara individu yang satu dengan yang lain pasti mempunyai perbedaan pendapat. Berdasarkan karakteristik biografis dibagi menjadi 4. Salah satunya ialah masa kerja. Masa kerja sendiri ialah seberapa lama waktu seseorang karyawan bekerja di suatu perusahaan. Lalu tidak ada alasan bahwa karyawan yang lebih lama bekerja atau senior akan lebih produktif daripada yang junior. Senioritas atau masa kerja berkaitan secara negatif dengan kemangkiran dan dengan tingkat turnover. Yang pertama yaitu masa kerja dengan produktivitas menunjukkan hubungan yang positif, masa kerja dengan keabsenan menunjukkan hubungan yang negatif, masa kerja dengan tingkat pengunduran diri menunjukkan bahwa karyawan senior semakin kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. Yang keempat atau yang terakhir, masa kerja dan kepuasan kerja saling berkaitan positif. Lalu selanjutnya ada usia dan jenis kelamin. Berdasarkan usia yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama usia terhadap produktivitas, yang kedua usia terhadap kepuasan kerja, yang ketiga usia terhadap tingkat pengunduran diri, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu usia terhadap tingkat keabsenan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Jika dikaitkan dengan budaya setempat, berkaitan dengan keabsenan, bahwa wanita lebih memiliki tingkat keabsenan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi dari seorang wanita. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu ada status perkawinan. Tidak terdapat hubungan antara status perkawinan dengan produktivitas, namun hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah mempunyai tingkat pengunduran diri yang rendah, tingkat keabsenan yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaannya dibanding dengan rekan sejawat yang belum menikah. Hal ini dapat dikaitkan dengan status perkawinan yang menuntut suatu tanggung jawab lebih besar. Selanjutnya yaitu kemampuan. Yang dimaksud dengan istilah kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam suatu pekerjaan. Pencapaian dengan organisasi atau manajemen yang berhasil adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengeksplorasikan kelebihan sebesar-besarnya dan menekankan kekurangannya dari berbagai orang untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. Kategori ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Ada 2 jenis dari kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Di sini kita akan membahas terkait kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual meliputi kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spesial, dan daya ingat. Lalu ada kemampuan fisik, seperti stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupak. Selanjutnya ada kepribadian. Menurut Mr. Gordon Allport, mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamik dalam individu dan mempunyai sistem psikologis yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungan.
Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI merupakan tes kepribadian yang menggunakan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang ke dalam 1 sampai dengan 16 tipe kepribadian. Selanjutnya ada model 5 besar, yaitu suatu badan riset yang sangat mendukung 5 dimensi, dasar untuk saling mendukung dan mencakup sebagian besar perbedaan kepribadian manusia. Faktor-faktor 5 besar tersebut adalah 1. Ekstroversi, 2. Kemampuan untuk bersepakat, 3. Kemampuan untuk mendengarkan suara hati, 4. Stabilitas emosi, dan yang kelima keterbukaan terhadap pengalaman.